Kalau ada orang menzalimi kita, biarkanlah dia menzalimi kita. Karena ingatlah hadirin sekalian, apabila orang berbuat kejahatan pada kita, insya Allah kejahatan itu membawa berkah pada diri kita. Jangan dibalik, biarkan saja. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, wabil khusus tetamu kita yang datang dari jauh, khalifah-khalifah dari Haris. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-52, sambungan tafsir sebelumnya. Firman Allah, "Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Kemudian kami telah beri maaf kamu, kata Allah, setelah itu atau sesudah itu, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi hadirin yang saya muliakan, setelah Bani Israel dilepaskan Allah, diselamatkan Allah dari perbudakan Fir'aun selama lebih kurang 400 tahun, dan mereka dapat menyeberang laut yang menjadi kering. Setelah itu hadirin sekalian, setelah mereka selamat, kemudian Allah menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam 40 laila, 40 malam. Maka ditinggalkanlah mereka oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menghadap Allah selama lebih kurang 40 malam. Artinya 40 hari, 40 malam. Itu maknanya 40 laila. Akan tetapi hadirin sekalian, selama kepergian Nabi Musa 40 hari malam ini, di situ pula lah kaumnya bertingkah. Dikumpulkan mereka emas-emas yang dibawa oleh para ibu dari Mesir itu, dan mereka jadikan berhala berbentuk anak lembu, dan itulah yang mereka sembah. Jadi tradisi ini mereka melihat, sebab selama mereka tinggal di Mesir, mereka melihat orang-orang Mesir menyembah berhala anak lembu, dan tabiat itu tidak bisa hilang pada diri mereka.
ketika Nabi Musa menghadap Allah selama 40 hari itu atau 40 malam, mereka ambil kesempatan. Tapi kata Allah, begitu hebatnya dosa mereka, hadirin sekalian, yang mereka sembah ini berhala, anak lembu. Kata Allah, summa afawna ankum min ba'di dzalik, kami telah berikan maaf kepada kamu. Jadi kalau kita ini punya dosa memenuhi bumi ini penuh sampai ke langit, dosa kita, Allah Maha Pengampun. Jangan pernah putus asa dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tashkurun. Allah memberikan kemaafan kepada mereka, hadirin sekalian, bukan karena mereka umat pilihan, bukan karena mereka umat terbaik Bani Israel ini, tetapi karena kebodohan mereka. Karena kebodohan mereka Allah berikan maaf. Dan Allah berikan mereka kesempatan untuk bertaubat. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Nah, ini perangai Bani Israel, orang-orang Yahudi. Wa idh atayna Musa al-kitab, dan ingatlah ketika kami datangkan kepada Musa al-kitab, Taurat. Jadi sekembalinya Musa dari menghadap Allah, Nabi Musa membawa kitab Taurat wal Furqan, pembeda antara al-haq dan batil, atau pemisahan undang-undang atau peraturan-peraturan mana halal mana haram, dibawa oleh Nabi Musa ketika beliau sekembalinya beliau dari menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi dalam kehidupan ini, hadirin sekalian, perlu ada undang-undang, perlu ada peraturan-peraturan. Oleh karena itulah Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Syabani, sebaik saja beliau mendirikan, membuka kampung ini, beliau ada menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu masyarakat. Tapi pada zaman Syekh Mu'in Al-Wahab, kata beliau dalam tulisannya, pada zamanku aku hanya mampu menjalankan 15 undang-undang saja. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri, bittikhadhikumul idl, dengan mengambil anak lembu. Jadi hadirin sekalian, ketika Nabi Musa pulang dari menghadap Allah, beliau mendapati kaumnya menyembah anak lembu. Maka kata Musa, engkau telah menzalimi diri kamu, karena engkau menjadikan anak lembu dan engkau sembah anak lembu itu. Itu bertentangan dengan apa yang aku bawa, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Allah, fatubu ila barikum, maka bertaubatlah kamu semuanya, ila barikum, kepada Maha Penciptamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri. Di zaman Nabi Musa, kaumnya disuruh untuk bertaubat. Dan pada zaman kita, Allah suruh kita untuk bertaubat. Dalam ayatnya, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kita takut sebelum kita bertaubat, berhenti nafas kita. Berhenti nafas kita. Bagaimana taubat kita? Menyesal. Tidak mengulangi perbuatan jahat itu. Dan yang ketiga, memperbanyak amal-amal saleh. Taubat kita begitu. Kita menyesal sudah berbuat dosa, jangan menyesal hari ini, esok dibuat lagi. Itu mengejek Allah. Bertobat dengan menyesal, tidak mengulangi perbuatan jahat itu, dan memperbanyak amal-amal saleh.
Tetapi taubat pada zaman Nabi Musa ini bukan begitu. Menurut teks ayat ini, bagaimana taubatnya? Faqtulu anfusakum, bunuh diri. Dia setimpal sepadan dengan perbuatan itu, karena mereka telah menyembah berhala. Padahal mereka sudah dididik oleh Nabi Musa AS. Pergi Nabi Musa, mereka menyembah berhala. Maka taubat yang pantas adalah membunuh diri. Maka hadirin sekalian, dalam riwayat dikatakan sebanyak 30.000 orang, bahkan ada yang mengatakan 70.000 orang membunuh diri. Jadi bunuh diri ini dzalikum khairul lakum inda barikum. Engkau membunuh diri itu, taubat dengan cara membunuh diri adalah lebih baik bagi kamu pada sisi yang Maha Pencipta, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan kalau diterapkan hukum taubat seperti itu pada zaman kita. Menengok aja takut. Lalu bagaimana caranya? Maka hadirin sekalian, itu tugas kepimpinan Nabi Musa SAW. Setelah diselidiki, diinterogasi, dapatlah lebih kurang 70.000 orang yang terlibat. Terlibat apa? Menyembah berhala. Ini tidak main-main. Nabi Musa diutus kepada kaumnya untuk mengajarkan tauhid, menyembah Allah yang satu, dia Tuhan selain Allah, dan dialah tempat bergantung. Pergi Musa, maka sembah berhala. Taubatnya membunuh diri. Makanya hadirin sekalian, setelah diinterogasi, dikaji, maka didapati 70.000 orang yang terlibat. Dan itu yang mesti dibunuh. Yang bunuh siapa? Yang tidak terlibat. Yang terlibat ada ayah, yang terlibat ada ibu, yang terlibat ada pakcik, yang membunuh anak, yang bunuh adik, yang bunuh kakak, dia aja. Dan taubat seperti ini, membunuh diri, kata Allah, dzalikum khairul lakum inda barikum. Itu lebih baik bagi kamu pada sisi Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaikum, niscaya Allah akan beritahu padamu. Allah akan mengampuni, karena kata Allah, innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Tapi janganlah kita mentang-mentang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, akhirnya itu dosa. Takut kita waktu berbuat dosa berhenti nafas. Itu yang kita takut. Adakah mereka menyesal? Inilah. Dan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah ceritakan perangai Bani Israil. Mereka ini bukan pandai, bodoh. Sebab dalam hadis itu yang pandai orang yang ingat mati. Jadi satu persatu dalam ayat ini dan ayat seterusnya menceritakan tentang sifat-sifat Bani Israil. Yang kita katakan Israel itu, tuan-tuan sekalian, Israel itu gelar yang Allah berikan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israel itu artinya wahai anak-anak Yakub. Anak Yakub ini 12 orang. Tapi di antara 12 orang itu yang paling banyak keturunannya anak keduanya namanya Yahuda. Lama-kelamaan keturunannya menamakan dari mereka Yahudi. Tidak begitu. Yang baik itu supaya menyeluruh keturunan 12 Bani itu dinamakan Bani Israel. Tapi mereka namakan diri mereka Yahudi, sebab keturunan yang paling banyak itu Yahuda, anak kedua dari Yakub alaihissalam. Wa il qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kau berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Satu lagi, kita ini sudah habis, belum lagi, tak menyosal rupanya mereka. Sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan mereka menyaksikan tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya lebih kurang 4.000 orang. Tak lama kemudian mereka menyembah berhala, dibunuh 70.000 orang.
ini meminta satu permintaan lagi. Dikasih hati mau jantung. Terkadang perangai seperti ini, perangai atau sifat seperti ini ada di setiap zaman hadirin sekalian. Bahkan di zaman kita ini ada perangai atau sifat-sifat seperti ini. Kita baik dia menunjukkan, kita keras tahap kuno dibuat. Apa kata mereka kepada Musa? Wahai Musa, lan nu'mina laka, sekali-kali kami tidak akan beriman, tidak akan percaya kepadamu hatta narallaha jahra, sehingga kami dapat melihat Allah jahra, terang jelas. Kita satu keturunan Musa. Ini permintaan ini mereka kemukakan setelah kematian Nabi Harun alaihissalam. Ketika Nabi Harun meninggal, mereka datang kepada Musa meminta ini. Kami tidak akan beriman pada Musa, sehingga kami dapat melihat Allah dengan jelas, dengan terang, seperti engkau dan Harun dari Allah. Bahkan engkau bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa, kita kan satu keturunan. Kita Nabi Ibrahim. Ibrahim lahir Ishak. Ishak lahirlah Yakub. Yakub lahirlah kita. Sama dah bedanya. Tak ada bedanya itu aja. Takkan engkau dan Nabi Harun saja boleh melihat Allah. Kami macam mana? Kami nak melihat itu. Ini permintaan tidak beradab. Mandai-mandai namanya. Permintaan yang sangat tidak beradab, meminta menengok Allah. Fa'aqadatkum sa'iqah. Sa'iqah ini artinya gempa. Sebab mereka itu meminta itu, tuan-tuan sekalian, ditimpa azab mereka. Terbelah. Bumi itu terbelah. Mereka masuk di dalamnya. Mereka masuk di dalamnya dan pada sudut-sudut tertentu menyala api. Wa antum tanzurun, sementara engkau melihat. Jadi orang-orang yang tidak meminta ini melihat orang yang minta. Apa yang mereka lihat? Penderitaan mereka, melihat bagaimana mereka masuk ke dalam lubang itu. Kenapa? Karena mereka meminta permintaan yang tidak beradab. Oleh karena itu, kalau kita minta sesuatu, tengok dulu, betul tidak permintaan dulu. Tak boleh ikut sewa gitu aja. Sesuai tidak permintaan dulu. Kalau ikut selera kita, kacau dia. Tengok kanan, kanan, kiri. Sesuai tidak permintaan dulu. Kalau sesuai, baru minta dengan penuh adab dan sopan santun. Begitulah Nabi kita mengajarkan kepada kita hadirin sekalian. Coba hadirin sekalian kita bayangkan, mereka melihat orang-orang yang meminta melihat Tuhan jahar tadi masuk ke lubang. Tapi kata Allah, Masya Allah, ini Allah ya. Inna huwa tawwabur rahim. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum, kata Allah. Kemudian kami bangkitkan kamu lagi setelah kematian kamu. Mati juga. Dulu biasa. Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati. Nabi Musa pun pernah menghidupkan orang mati. Di zaman ini heboh kalau terjadi hal demikian. Jadi apa maksud summa ba'asnakum min ba'di mautikum? Kemudian kami hidupkan, kami bangkitkan setelah kematian kamu, la'allakum tashkurun. Di atas tadi la'allakum tashkurun, ini Allah sebutkan la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kata Allah. Sudah mati gimana? Jadi hadis kalian ada dua pendapat. Setelah mereka mati, Allah hidupkan lagi. Tidak mati betul, hidupkan lagi. Yang kedua ada pendapat mengatakan mati betul. Generasi tua itu yang meminta aneh-aneh itu, permintaan aneh-aneh, mati semuanya. Yang tinggal generasi muda. Generasi muda itulah pengganti generasi tua. Hidup lagi. Hidup lagi.
Dan orang-orang Yahudi ini pernah saya sampaikan kepada hadis sekalian di zaman Spanyol itu. Mereka sangat dihinakan, bangsa terkutuk. Orang Barat memandang mereka ini bangsa terkutuk. Di Spanyol mereka dihinakan, tapi ketika Islam berkuasa mereka dimuliakan. Setelah Islam berkuasa mereka dimuliakan, berkhianat kepada umat Islam. Memang itu kojok mereka. Bahkan kata Hitler, jangan ada seorang pun tinggal di muka bumi, dibunuh. Berjuta-juta orang Yahudi dibunuh. Pikirnya habis, banyak dibunuh. Tebaran ya. Di Iran kata Ahmad Nijad ada lebih 3.000 orang tadi. Orang Yahudi. Di Indonesia walaupun tak ada pemikirannya banyak Yahudi. Mirip-mirip seperti itu. Di Indonesia menyeluruh di Asia. Ya. Mari kita lihat lagi hadis sekali. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam di sini artinya satarnakum bis-sahab. Jadi Bani Israel ini pernah terdampar di padang Tih namanya. Itu punya judul tersendiri, punya kisah sendiri. Bani Israel pernah terdampar di padang Tih yang maha luas tanpa tepi. Luasnya padang pasir, padang Tih namanya. Berapa lama? 40 tahun. Itu kalau ada telur diletak dari padang pasir itu masak, makin panas itu. Tapi macam mana mereka boleh bertahan? Allah sayang mereka. Sudah begitu banyak permintaan aneh-aneh dan tidak beradab, Allah beri kesempatan lagi. Ketika karena ulah mereka sendiri sehingga mereka terdampar di padang Tih, ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya kenapa mereka terdampar di padang Tih. 40 tahun. Tapi Allah sayang mereka. Kata Allah, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Walaupun panas hadis sekalian, tapi mereka diteduhi, dinaungi awan sehingga mereka merasa dingin, sejuk. Sejuk. Tak panik. Tenang, santai. Goma. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kamu al-manna wassalwa. Ada nama orang manna wassalwa. Oh, cantik apa? Manna wassalwa. Apa maknanya? Arti asalnya manna ini kurnia atau karunia. Kalau karunia sirup pula nanti. Karunia maksudnya. Ya, karunia, anugerah. Wassalwa, penawar hati. Karunia dan penawar hati. Itulah dia arti asalnya. Tapi maksud ayat di sini adalah manna ini adalah sejenis makanan berwarna putih manis rasanya, menempel di batu-batu dan di daun-daunan. Setiap pagi Bani Israel bangun tidur boleh mengambil makanan itu. Setelah dimakan kenyang, dimasukkan ke dalam besek atau keranjang, boleh dibawa pulang. Asal pagi datang, banyak menempel di batu-batu dan di daun-daun. Ada daun berwarna putih, rasanya seperti asal madu. Wassalwa, burung putih sebesar burung puyuh. Soalnya pasonya katanya lah, ya. Saya pun tak pernah merasa ini, tapi katanya gurih rasanya. Sebesar burung puyuh, datang berbondong-bondong, seperti menyerahkan diri saja. Tangkaplah aku dan gorenglah. Kalau kita dulu kita ninja, ya. Dia bergelombang banyak burung datang ya, hingga dia ditangkap. Makan burung itu, makan sejenis makanan putih tadi. Kata Allah,
Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari apa yang aku berikan kepadamu. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Ini sebenarnya hukum-hukum yang Allah berikan pada mereka untuk menyelamatkan mereka. Jangan mereka merasa menganiaya Allah. Apabila mereka durhaka pada Allah, Allah tidak ada kerugian, yang rugi adalah mereka sendiri. Jadi kalau kita berbuat dosa, mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sengsara itu bukan Allah, tapi kita sendiri. Seterusnya hadis sekalian. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Dan ingatlah ketika kami berkata, udkhulu, masuklah, hadhihi al-qaryah, negeri ini. Jadi setelah mereka keluar dari Mesir, mereka dijanjikan tanah warisan nenek moyang mereka. Banyak warisan itu. Tanah itu tanah di bumi Kanaan. Ya. Atau sekarang ini dia di Palestina, di sekeliling sungai Yordania, Urdun. Ya, sungai Urdun Jordania. Tetapi kata Allah ketika katakan udkhulu hadhil qaryah, dimasuklah ke negeri ini, bukan masuk negeri ini dengan melenggang saja, tapi penuh dengan perjuangan. Ini yang mereka tak mau. Mereka tak mau. Kalau masuk itu tersedia, tidak boleh. Apabila kita menginginkan sesuatu, ada perjuangan. Dan perjuangan itu ada cara-cara yang terbaik. Dan mereka tidak mau itu. Dalam bahasa kita mau timur sodak. Nah, sodak aja. Ya. Fakulu minha haitsu ji'tum ragada. Maka makanlah darinya, makanan-makanan yang ada itu makanlah dengan puas hati. Kata Allah. Karena itu sudah menjadi milikmu, hakmu. Wadkhulul bab, dan masuklah pintu itu, kata Allah, sujada, penuh dengan rendah diri. Ini yang perlu jadi. Ini satu penyakit yang terkadang ada dan payah dibuang. Itulah perlunya suluk itu. Kita berharap dari suluk itu hilang penyakit merasa tinggi. Di sini dikatakan wadkhulul baba, masuklah pintu sujada, dengan merendahkan diri. Jadi hadirin sekalian, kalau kita menaklukkan suatu negeri, itu pernah dicontohkan Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat. Abu Bakar itu ketika satu peperangan, apa nasihatnya? Bila engkau memasuki satu negeri yang sudah engkau takluki, engkau kalahkan itu, jaga perempuan-perempuannya, jaga anak-anaknya, jaga orang-orang tuanya, semua. Jangan sungai diracuni, pokok-pokok jangan ditebang. Begitu sebaliknya kalau orang Kristen itu menaklukkan orang Islam, itu orang Kristen ketika menaklukkan, mengalahkan Palestina, riwayat mengatakan 800.000 hingga 1 juta orang dibantai. Di Spanyol demikian juga, di Irak demikian juga, dibantai. Orang yang paling menderita adalah perempuan. Kalau Islam menang, perempuan dijaga. Dan itu sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika menaklukkan Mekah. Tidak ada yang dirugikan, walaupun beliau diusir oleh saudara sendiri, oleh masyarakatnya, keluar dari kampung, tumpah darahnya Mekah, diusir, masuk Mekah, beliau maafkan. Dan itulah yang kita contohkan. Jadi kalau ada orang benci pada kita, jangan kita benci. Kalau ada orang menzalimi kita, biarkanlah dia menzalimi kita. Karena ingatlah hadirin sekalian, apabila orang berbuat kejahatan pada kita,
insya Allah kejahatan itu membawa berkah pada diri kita. Jangan dibalik, biarkan saja. Wa qulu hittah. Hittah ini dia permohonan ampun. Jadi kalau kita mau masuki menaklukkan sebuah negeri, bukan kita menyombongkan diri, justru kita merendahkan diri dan meminta ampun kepada Allah. Itu minta ampun. Begitu ajaran Islam. Kita taklukkan negeri, kita minta ampun kepada Allah. Mungkin ada salah, mungkin ada yang teraniaya, yang terzalimi tanpa kita sadari, minta ampun. Kalau begini caranya, kata Allah, naghfir lakum khatayakum. Niscaya aku akan ampunkan kamu kesalahan-kesalahan kamu. Wa sanazilul muhsinin, dan kami tambah orang-orang yang berbaik. Jadi hadirin sekalian, begitulah caranya. Jadi Rasulullah ketika menaklukkan Mekah itu, dan disuruhnya yang selamat masuk ke masjid dan masuk ke rumah Abu Sufyan, selamat semua. Cuma memang ada beberapa orang yang dibunuh karena mereka provokator. Yang orang seperti itu memang mesti dibunuh, ya mesti dibunuh. Kalau tidak, nanti tabiat itu dia menular pada orang lain. Menyebarkan fitnah. Fitnah ini bahaya. Fitnah ini bahaya. Itu Rasulullah kematian Utsman itu ada satu disertasi di Arab sana. Judulnya Al-Fitnatul Kubra. Fitnah besar melanda umat Islam ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Fitnah ini bahaya. Apalagi tidak tabayun. Makanya kalau ada sampai berita kepada kita, jangan terima mentah-mentah. Kaji elok-elok. Karena 10 orang membawa berita pada kita, ke-10-nya berbeda. Judulnya satu, alur ceritanya berbeda. Maka kata Allah, fatabayyanu, tabayyun. Kalau tidak tabayyun bahaya kita. Putus hubungan. Apalagi ada bersarang pada diri kita curiga, hasad, dengki, bertambah melebarlah putusnya hubungan itu. Maka kalau ada berita tidak sedap atau datang kepada kita, kaji adalah fatabayyanu, kaji adalah betul tak beritanya. Karena di zaman Bani Israel itu banyak juga orang mengumbang. Dan yang mengumbang ini ada di segala zaman. Mari mengumbang. Tak solat jawab satu ayat mengumbang. Jadi pandai caranya. Baik datangnya, tapi membantai. Fatabayyanu, tabayyun. Karena boleh hal tersebut memutuskan hubungan. Kalau putus hubungan, tak selesai dalam hidup. Putus hubungan. Padahal kita nak berharap. Fabaddala alladziina zalamu, maka mengganti orang-orang yang aniaya qalan, perkataan yang ghairal ladzi qila lahum, yang tidak diperintahkan pada mereka. Jadi begini teman-teman sekalian, Bani Israil ini kan disuruh masuk negeri. Kalau sudah masuk nanti berkelakuan baiklah, beradab yang baiklah, jaga etika dengan baik, bangun kesopanan kepada masyarakat yang ditaklukkan. Masuk ini minta ampun pada Allah. Hittah namanya. Namanya hittah. Hittah itu permohonan ampun kata Allah. Bila engkau masuk negeri itu, qulu hittah. Minta, mohonlah ampun kepada Allah. Bani Israil ini, ini dia. Contoh sekalian, perangai Bani Israil ini. Bila masuk negeri, bukan dikatakannya hittah, tapi hintah. Sikitnya hittah, hintah. Hittah permohonan ampun, hintah gandum. Hintah gandum. Jadi kalau masuk ke satu negeri,
Orang Islam pun begitu, ya Allah ampunilah kesalahan kami. Kami telah menaklukkan negeri ini. Bila ada yang terzalimi, ampuni dosa-dosa kami yang kami tidak sadar, ya Allah. Berilah kemudahan pada urusan kami untuk menjaga masyarakat yang kami taklukkan ini. Begitu ya. Ini Bani Israel ini masuk negeri mencari hinta gandum, berapa gandum yang boleh dirampas. Nah, kata Muslim belum bertakal-takalan. Nah, itu ya. Nah, kalau bahasa dulu itu bertakal-takalan. Paham tuan? Nah, takal, buang. Itu dalam peperangan Islam tuh hadir sekali dalam perang Islam. Berapa banyak negeri yang ditaklukkan, tak tergiur mereka kecuali dalam perang Uhud lah yang dibangun kekalahan itu. Tak tergiur. Dikumpulkan, ada bagian atau seksi mengumpulkan barang harta rampasan. Dikumpulkan, dibagi. Nabi sekian, sahabat sekian, semua sekian. Itu dibagikan dan mereka menerima bahagian-bahagian itu dengan ridha dan lapang dada. Ini asal masuk kampung negeri, mencari harta-harta tadi, merampas. Itu dikatakan hentah gandum. Kalau zaman sekarang ini macam-macam lah, yang minyak, yang emas, yang perak, yang tembaga, harta berlian dan lain-lainnya. Mereka cari dan mereka bunuh orang-orang kampung itu atau negeri itu supaya mereka dapat melampiaskan hasrat mereka. Diperintahkan hentah, tapi mereka katakan hentah. Ya, hentah dan hentah. Siti aja nah. Kalau hentah permohonan ampun, hentah gandum. Allah. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim rizan, siksa. Minas sama, dari langit, bima kanu yasukun, atas kefasikan mereka. Yang terakhir, mudah-mudahan sempat. Wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika mereka meminta kepada Musa air, liqaumihi faqulna bi'asakal hajar. Minta lagi. Habis-habis permintaannya. Dari kasih air putih, kalau dulu bisa air koka namanya. Oh ya, kasih air putih, minta air warna belum. Ah, dikasih kuning ada hijau. Dikasih hijau ada tak tiga merah. Nah, sudah. Habis-habis. Rasa syukur tidak ada. Jadi hati sekalian mereka meminta. Macam mana Musa merengek dalam macamnya, kita ni sudah haus kita. Mintalah pada Tuhan. Itulah Nabi Musa ini karena kemu'jizatannya yang ada pada tongkatnya. Jadi tuan-tuan sekalian, saya pernah ceritakan Nabi Musa punya tongkat, dengan tongkatnya Nabi Musa boleh berbuat apa saja. Tapi dalam hidupnya 3 kali saja digunakannya. Di antaranya ada memukul tongkat itu ke batu. Dikumpulkannya batu itu. Fajarat bi usnata asyara aina. Terpancar 12 mata air. Kenapa 12? Kan begitu. Dipukulnya tongkat, dipukulnya batu dengan tongkat, infadarat isnata asyara aina. Terpancar 12 mata air. Bani Israel 12 orang. Ada 12 bani. Bani yang paling banyak keturunan Yahuda dan mereka namakan dirinya Yahudi. Bahkan bani-bani lain ikut Yahudi. Padahal kan Yahudi Bani Israel baru dia sempurna 12 orang. Kalau Yahudi Yahuda saja. Tapi karena mendominasi mayoritas tidak boleh berubah apa lagi. Boleh jadi di Yahudi sana ini yang polisi Yahuda. Di pejabat Yahuda, semua Yahuda. Banyak keturunannya. 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Tiap-tiap orang, tiap-tiap golongan mengetahui mana bahagiannya.
Jangan buah juga. Sehat. Sehat. Ini contohnya kue hafam sebenarnya. Contoh kue hafam. Kue hafam itu disediakan contohnya 1000. Kenapa disediakan 1000? Karena akan dimakan 1000 orang. Akan dimakan 1000 orang. Buah akan boleh makan 5 orang. Ianya usah. Kalau rusak yang lainnya. Itu dia. Buah seperti orang bersedekah misalnya orang penjual sate apa begitu kan, jual sate kan, itu sate makan semuanya, nanti sate saya yang bayar nanti kan, berebut tumpah. Seharusnya boleh makan 100 orang, tumpah campur pasir, 1 doang boleh makan. Yang inilah yang nak diobati. Hal-hal inilah yang nak kita obati. Ya. Karena ada rasa tak sabar tadi, takut tidak ini, takut tidak itu, akhirnya yang bahasa bertakal-takalan. Itu bahasa lamun. Saya pun yang ucapin hampir tak paham dulu. Bertakal-takalan. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillah. Maka kata Allah, makanlah, minumlah dari rezeki Allah yang Allah rizkikan. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan engkau orang berbatas dan jangan juga engkau membuat kerusakan. Inilah dia hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan. Mungkin perlu saya maklumkan bahwa kita terus buat perbaikan dari segi jadwal. Ada perubahan-perubahan sedikit. Datanglah pada pengajian-pengajian setiap malam yang diadakan. Adapun jadwal saya ini malam ini memang tafsir lah. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan, Allahu a'lam. Sedangkan malam Kamis itu, malam Kamis pertama dan malam Kamis kedua tasawuf menggunakan kitab Al-Hikam. Sedangkan malam Kamis yang ketiga esok kita mengaji tauhid. Ya, tauhid ini penting juga tentang Allah, zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah, saya aturkan perminta maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.